Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk muajahah bertemu untuk melanjutkan kuliah subuh kita. Kalau kemarin masih membahas hal-hal secara umum, untuk pagi hari ini kita mungkin banyak beberapa pertanyaan, mengapa kalau kita mau memulai suatu pekerjaan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu diawali dengan basmalah atau hamdalah. Nah itu sebagaimana kalau kita mengkaji kitab yang paling sederhana itu kitab Safinah. Di kitab Safinah itu di muqaddimah mesti ada, terutama para ulama yang menulis kitab itu mesti ada basmalah, ada hamdalah. Nah, juga dalam muqaddimah kalau kita ceramah atau kita memulai menyampaikan pelajaran atau menyampaikan mauidhah itu biasanya alhamdulillah. Ada yang langsung alhamdulillah, ada yang pakai basmalah. Nah ini dalam keterangan-keterangan kitab itu ada penjelasannya. Kalau di kitab langsung ya, contohnya di Safinatun Najah yang asli matannya karya siapa? Safinah Syekh Sumair. Syekh Sumair itu Al-Hadrami ya. Al-Hadrami itu Yaman aslinya, tapi meninggalnya di Batavia di Jakarta. Nah, itu ya itu coba kalau masih ingat ya muqaddimahnya ya. Ya, muqaddimahnya itu gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baru faslun arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa itauz zakati wa saumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila gitu kan. Itu kan di muqaddimah ya hanya begitu. Paling kalau diterjemahkan biasanya dikasih terjemah gandul kalau bahasa Jawanya ya. Gimana itu artinya? Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Terus sifatnya Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko akhirat tok. Nah ini terus dijelaskan sama kiai kita biasanya toh. Nah itu. Tapi kalau mau lihat penjelasannya bismillah itu fungsinya apa, makna lebih dalamnya apa, rincinya itu ada di tafsirnya. Ada juga di kitab-kitab kitab Safinah itu ada sarahnya. Ada yang tahu sarahnya kitab Safinah? Kasyifatus saja. Saya dulu pernah di Darul Amanah, pernah Safinahnya ya pernah, Kasyifatus saja pernah. Kasyifatus saja itu sarahnya, penjelasannya. Kasyifatus saja itu ditulis oleh siapa itu? Kasyifatus saja, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ada yang hafal? Enggak hafal. Syekh Nawawi itu loh, yang kita kenal. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bantani ada dari Banten. Ya, terkenalnya kalau di Arab, beliau kan sempat jadi imam di mana? Di Masjidil Haram. Itu termasuk masih buyutnya siapa itu? Wakil Presiden RI Ki Haji Ma'ruf Amin itu katanya masih keturunannya. Termasuk siapa itu? Ya, namanya Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Jawi atau Al-Bantani. Jadi orang Banten, Jawa, Sunda itu di Arab terkenal Al-Jawi, wong Jawa. Pokoknya wong Indonesia itu meskipun wong Kalimantan ya dikenalnya Al-Jawi. Tapi ada yang langsung memperkenalkan diri karena dari Kalimantan ya. Ada yang Kalimantan mana gitu kan gitu. Ya. Disebut juga As-Syafi'i karena penganut madhab Syafi'i. Lah maka di pesantren-pesantren itu ya lebih banyak ini memakai kitab-kitab seperti ini. Bagaimanapun siapa tadi yang mengarang kitab Safinah itu Sumair ya. Syekh Sumair itu juga dari Yaman ya. Jadi kita meskipun lagi baru-baru ini dikatakan Habib keturunan Yaman itu tidak terbukti secara DNA maupun kitab nasab itu nyambung kepada Nabi, bukan keturunan Nabi, ya tidak masalah. Yang penting ilmu itu yang kita ambil. Keturunan siapapun, yang penting ilmunya bagus ya bagus. Maka kitab Safinah tetap dipakai kan gitu. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani jelas asli orang Jawa dan itu terkenal tingkat dunia karena jadi imam besar di sana di Arab Saudi gitu. Kemudian coba kita lanjutkan ya kita doakan juga para musonef, para pendiri atau para penulis kitab ini ya. Biasanya kita mulai kan qolal musonnifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan semoga para penulis kitab ini diberikan ilmu yang manfaat sehingga bisa manfaati untuk kita semua dan para santri kita. Coba itu lanjutannya, coba yang sudah ngaji kitab Safinah itu kan mudah sekali sebenarnya. Alhamdu utawi sekali puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Terus wabihi lan kelawan Allah nasta'in nyuwun pitulung kula atau kita ala umuri dunya ing atase perkara-perkara donya. Terus waddini lan perkara agama. Wa sallallahu lan mugi paring sholawat utawa rahmat sapa Gusti Allah ala nabiyina ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina iki bendoro kita nek wong Jawa. Sayyid itu apa carane yang kita muliakan ya. Khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi kabeh wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmaina sekabehane. Nah terus wala haula lan ora ana daya sumingkir saking durhaka. Jadi tidak ada kekuatan kita itu menghindari perbuatan durhaka itu. Illa wala quwata lan ora ana kekuatan, wala quwata lan ora ana daya sumingkir
wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah. Artinya kuwata itu kekuatan ibadah, tidak ada kekuatan kita bisa melakukan ibadah illa kejaba billah kelawan sangking pitulungane Gusti Allah. Al aliyi zat kang paling apa? Al aliyi kang paling dhuwur utawa mulya. Al azimi kang maha agung. Baru faslun. Ini pagi ini singkat saja saya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi itu ya. Syekh Nawawi menjelaskan di dalam kitab Kasifatus saja. Itu yang pertama mengomentari bahwa kitab ini dimulai dengan baca bismillah atau basmalah. Nah, bacaan basmalah ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tulisan ini atau kitab ini diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kemudian dijelaskan Bismillah itu dipakai untuk mengawali setiap kegiatan yang positif apapun itu. Apalagi kegiatan yang bersifat wajib atau ibadah atau baik mahdhoh maupun tidak ghairu mahdhoh. Itu dijelaskan oleh beliau, dijelaskan rinci dari muqaddimahnya dikomentari. Nah, ditambahi catatan-catatan. Syarah itu kan penjelasan dan catatan-catatan yang mendetail gitu. Nah, kemudian sebenarnya di sini dijelaskan itu. Kitab Kasifatus saja itu juga menjelaskan detail tentang dari sampai ini alhamdulillah ya, bacaan hamdalah itu juga dikomentari gitu. Ya. Ini ada dikatakan bahwa maksud Syekh Sumair Al-Hadrami ini mengawali dengan bacaan basmalah karena mengikuti Al-Quran. Gitu. Al-Quran itu diawali dengan basmalah saat Al-Quran masih di Lauhim Mahfudz. Kemudian setelah dibukukan atau dikumpulkan, diurutkan dalam mushaf itu, ada beberapa riwayat dijelaskan di situ. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim itu tercantum di surat apa? Al-Fatihah itu kan masih kontroversi, ya, masih ada perbedaan. Yang tidak Al-Fatihah ada di surat apa? An-Naml. Nah, An-Naml sudah semua ulama sepakat. Gitu ya. Di surat An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Al-Fatihah tidak semua menyepakati bahwa bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Karena ada di awal surat-surat yang lain juga kan gitu. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Terutama imam madhab masing-masing berbeda. Seperti Imam Malik itu menganggap bahwa basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ini dijelaskan di sini gitu. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa riwayat hadis ya, yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah kalimat aku adalah Allah, gitu kan, yang maha menerima taubat dan aku akan menerima taubat hamba yang bertaubat. Berarti ana at-tawwab wa ana atubu alaihi alaman taba fahuwa fisak al-arsi fisakil arsi. Nah, gitu. Ada yang mengatakan yang pertama ditulis itu, tapi
tulisannya itu ada di visakil arsy, di tiang ars itu tulisannya itu. Itu ada penjelasannya itu. Nah, kemudian ini Syekh Salim juga mengawali dengan kitab dengan bismillah ini itu karena perintah Rasulullah. Nah, ini ada hadisnya itu kan. Ini saya jelaskan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, idza katabtum kitaban, nalika sira kabeh nulis kitaban, suatu kitab, faktubu fi awwalihi, mongko tulisa sira kabeh fi awwalihi, ing dalem awale nulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha. Nah, jika kamu sudah menulisnya, maka bacalah basmalah itu. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, dan seterusnya. Nah, itu intinya ya ada riwayatnya. Ketika Jibril turun menemuiku, kata Nabi, membawa wahyu basmalah. Ia membaca 3 kali dan berkata, basmalah adalah untukmu dan umatmu. Kemudian perintahkanlah mereka untuk tidak meninggalkan basmalah dalam semua urusan mereka, karena sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkannya sekedip mata pun semenjak basmalah diturunkan kepada bapakmu Adam alaihi salam. Begitu juga para malaikat tidak pernah meninggalkannya. Jadi basmalah ini sejak Nabi Adam itu sudah diajarkan bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa ini? Jibril tidak pernah meninggalkan baca bismillah sampai sekarang kan itu. Nah, Al-Qur'an baca basmalah. Nah, gitu ya untuk basmalah. Itu keterangannya ini masih banyak sebenarnya. Jadi Rasulullah bersabda itu, berbuatlah seperti perbuatan Allah. Ini tidak diragukan bahwa kebiasaan perbuatan Allah adalah mengawali setiap surat dalam Al-Qur'an dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Itu diawali dengan apa? Baro'atun, ya. Karena itu baro'ah, surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengawali perbuatan yang baik menurut syariat. Yang penting perbuatan itu baik, tidak melanggar syariat, diawali dengan basmalah gitu. Nah, kemudian banyak ini penjelasannya hadisnya juga. Dari riwayat hadis ya, dari Abu Dawud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu. Kullu amrin, saben-saben perkara, dzibalin kang duweni kesainan, kebaikan, la yubda'u fihi, ora diawali kalian bismillahirrahmanirrahim, mongko fahuwa abtar, mongko perkara menika dadi abtar. Abtar apa? Abtar artinya au aqta'u au ajdamu. Aqta' atau ajdam. Di sini dijelaskan tadi yang kullu amrin dzibalin. Dzibalin artinya apa? Bal. Balun atau balin itu kebaikan, diartikan kebaikan. Sedangkan ini dijelaskan juga dzibalin itu artinya apa? Bisa juga diartikan hati. Al-bal itu juga kebaikan hati.
keagungan, apa ati sing apik. Nah, terus lafat fi juga dijelaskan ya. Fi di dalam sabda Rasulullah fihi itu fihi di atas memiliki arti sababiyah berdasarkan pengkiasan. Dakholatim ro'atan naro fi hirrotin. Nah, ini diartikan ya, sama dengan seperti itu. Seorang wanita masuk ke dalam neraka sebab kucing. Nah ini ya, sebab kucing. Nah, yang senang kucing hati-hati ini ya. Yang ia kekang dan tidak sampai lupa diberi makan. Ini ada loh, ada hadisnya loh. Nah, wanita tersebut kebetulan berasal dari Bani Israel. Ini ada hadisnya. Ayo kebetulan loh, aku rak nyindir loh ya, kebetulan. Nah, makanya nek ora iso ngrumati ayam ataupun hewan apapun, apa meneh menungso. Ya. Nah, sing hewan wae kita berdosa. Tuh. Nek mau ngrumat di rumah ditunggoni, nek lara disuntikke ya toh, kayak obat, lah itu baru betul. Lah tetangga saya itu di Semarang kemarin ya. Kucingnya semaput atau masuk angin. Disuntik terus dirawatke di sana opnam seminggu, habis 1,5 juta. Lah yang saya sayangkan kan nek ana tanggane ngeliyen ora dipakani. Nah, itu yang zaman sekarang ini rada edan sithik. Nah, itu. Ini kok malah ana kucing bareng ya di sini. Ini penjelasannya memang begitu kok, ada ini hadisnya kok di kitab ini. Terus lafadz selanjutnya ya. Al-abtar tadi apa? Berarti terpotong. Akar asal katanya abtar itu nah atau ini kal kausar fasali rabbika wan hari nasani kawal abtar ya sama. Terpotong atau terpotong ekornya gitu kan. Lafadz bisa juga al-aqta. Terpotong kedua tangannya atau salah satu dari keduanya. Kalau ajdam artinya ajdam yang terpotong tangannya. Azdam juga berarti hilang jari-jarinya. Jadi tadi kalau apa tadi tanpa baca bismillah itu seakan-akan terpotong tangannya, terpotong ekornya atau terpotong jari-jarinya. Gitu. Seakan-akan begitu. Makanya setiap perkara yang memiliki kemuliaan atau keagungan atau kebaikan dianjurkan untuk menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka perkara tersebut seperti hewan yang terpotong ekornya kalau tidak dibacakan Bismillah, seperti tangani manusia itu terpotong kedua tangannya atau jari-jarinya hilang gitu ya. Pokoknya jenengan ngelakoni kebaikan tapi ora diawali Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kenapa? Ya karena semua pekerjaan kita tidak jadi ibadah. Baik tapi tidak jadi bernilai ibadah. Ya kan rugi kan kira-kira gitu. Padha karo dhewe salaman karo wong tangane begitu salaman ini tangannya langsung protoli. Ya, kan rugi kan? Nah kira-kira seperti itu. Nah, terus dijelaskan juga di situ lengkap keistimewaan Bismillah itu apa gitu. Ini ada riwayatnya juga. Siapa yang mengkhususkan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca saat hendak tidur, dikhususkan boleh. Kalau mau tidur baca berapa? Ihda wa isrina marrotan. 21 kali. Maka amana apa? Amina wa amana tilkal lailah. Akan menjadi aman tidurnya dari gangguan setan. Minas syaiton dan seterusnya. Termasuk dari pencuri juga selamat dari mati yang
mengagetkan atau mati dadakan dan bahaya-bahaya yang lain. Ini ngambil dari kitab Shawi. Nah, jadi Ahmad Shawi, ya, kitabnya ini ya, dijadikan referensi juga dalam kitabnya tadi apa? Kasyifatus Sajjah. Ustadz Ahmad sudah pernah ngaji kitab ini belum? Enggak, di sana enggak dikasih ya dulu ya. Kalau saya masih ingat dulu ngaji Safinah itu langsung gundul, langsung dicek. Gundul terus kon moco. Nah, kalau yang Kasyifatus Sajjah ini kayaknya pernah Ramadan itu pernah. Dulu. Nah, ini juga dijelaskan lanjutannya kan setelah basmalah membaca hamdalah itu. Alhamdulillah tawis puji itu terus ai tegese kan gitu kan. Maksudnya memuji itu apa? Kan gitu. Di situ dijelaskan. Memuji dengan pernyataan lisan bahwa Allah itu zat, sifatnya baik secara hakikat, secara hukum dan keagungannya dan seterusnya itu dibandingkan atas nikmat. Ada nikmatnya dari Allah atau tidaknya itu secara hak itu dari Allah. Oleh karena itu pujian ini juga harus diungkapkan secara lisan kalau kita mau ceramah atau mau ngomong atau mau membahas apapun. Kalau mau nulis juga ditulis. Kalau ditulis sekaligus dibaca. Nah, ini ada riwayat Ibnu Majah ya, dijelaskan di sini juga. Setiap perkara yang memiliki kemuliaan atau keagungan menurut syariat yang karenanya tidak diawali alhamdulillah, maka perkara tersebut adalah adzam. Adzam tadi apa? Terpotong jari-jarinya ibaratnya. Atau aktok itu terpotong. Atau tadi apa? Abtar. Nah, ada tiga riwayat ini. Ini saya akhiri ya setelah ini. Disunahkan memuji Allah dalam mengawali kitab yang disusun. Begitu juga memuji Allah disunahkan dalam mengawali pelajaran. Berarti yustahabbu alhamdulillah fi ibda'il kitab al-musannifah wa kadza fi ibda'i durusil mudarrisin wa qiraah at-talibin baina yadayil muallimin. Jadi ketika menulis kitab maupun belajar sinau ataupun membaca ini apa? Kan ada bandongan, ada apa? Sorogan. Ya. Qiraah at-talibin baina yadayil muallimin itu berarti sorogan kepada guru, pada kiai, sawaun, sama saja dalam hal qara'a hadisan, membaca hadis au fikhan atau fikih au ghairiha ataupun yang lainnya. Banyak hal ini. Alhamdulillah hamda. Lah ini terakhir nih. Kita kan sering muqaddimah ya. Muqaddimah apa namanya? Kalau ceramah juga itu dimulai dengan alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini mengawali apa? Doa juga begitu ya. Nah, ini menurut pandangan ulama madhab Syafi'i, memuji Allah yang paling utama adalah dengan seperti itu. Alhamdulillahi hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Bacanya kafi'u apa kafi'u? Berarti nek maca yu'minu yuminu. Nah, yu'minu nek wa yukafi'u bisa, wa yukafi'u bisa. Yu'minu bisa, yuminu bisa. Nah, yang enggak tahu ya mana, jadi amana gitu. Terus
Ada yang mengatakan yang paling utama dalam muji Allah itu mengatakan begini, alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Angel ora, nah angel ora terbiasa ya ora apa-apa. Nah nek sampean mau memulai begitu ya bagus. Mengawali doa juga begitu juga bagus. Ada yang menambahkan tambahannya. Ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma alimtu minhu wa malam a'lam, dan sebagainya. Terus dari Aisyah, Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau sukai. Nah, ketika melihat perkara yang kita senangi, itu baca apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ada yang sering pakai ini? Muqaddimah. Padahal ini dibaca ketika jenengan melihat sing sampean seneng. Cewek kok ayu temen. Nah, harusnya alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya tatimmus sholihat, menyempurnakan kebaikannya itu. Dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Terus sebaliknya nek ora weruh sing ora disenengi piye bacane? Astagfirullah. Yang kurang disenengi. Tetap alhamdulillah. Bacanya gimana? Alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Rabbi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min halin saking kondisi-kondisi ahli nar. Perbuatane ahli neraka. Nah, jadi maksudnya nek ana wong maksiat ya nek kita kan astagfirullah kan gitu kan. Ternyata tetap alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah kita tidak ikut-ikutan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan itu. Gitu. Ya itu dulu ya mungkin yang kita sampaikan ya untuk pagi ini, karena setelah ini juga ada yang ngajar, ada yang macam-macam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.